Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Eksodus ini diambil dari Injil Matius pasal 20, ayat 29 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita perhatikan 2 pasal ke atas dari teks kita ini, itu dimulai dari pasal 18 dan sampai ayat pasal 20 ayat 28, maka beberapa kali Yesus di situ menyinggung tentang bagaimana sebagai menjadi orang yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Dan itu juga di atas perikop kita ini, murid-murid Yesus atau ibu dari murid Yesus mempersoalkan tentang kedudukan dari murid atau anak-anaknya kelak setelah kerajaan Allah dinyatakan. Dalam kesimpulan ini ada beberapa kali Yesus katakan dari tentang anak-anak kecil, pengajaran anak-anak kecil, dari tentang perumpamaan yang menggarap ladang atau dan lain-lain, itu dari 18 sampai 20. Yesus berkata, kerendahan hatilah yang membuat orang menjadi besar di dalam kerajaan Allah. Maka di teks kita kali ini, kita akan lihat mulai dari perikop hari ini sampai akhir dari Injil Matius, ditampakkanlah di situ bagaimana Yesus yang merendahkan diri akhirnya menjadi yang terbesar. Dari teks kita ini konteksnya itu juga. Konteks kedua, saudara-saudara, kalau kita lihat 2 perikop di atas ini, yaitu tentang pemberitahuan penderitaan Yesus kepada murid-muridnya, kemudian diikuti dengan persoalan siapa yang terbesar di antara orang-orang atau di antara murid-murid kelak di kerajaan Allah, maka teks kita ini dapat dikatakan sebagai sindiran terhadap murid-murid. Murid-murid yang mempunyai mata normal, melihat dengan normal, tidak dapat melihat Yesus yang sebenarnya. 2 orang buta yang tidak mempunyai penglihatan, tapi dapat melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Inilah konteks ke atasnya. Tetapi saudara-saudara, mari kita lihat pelan-pelan. Kita mulai dengan ayat 29 dan ayat 30. Itu perhatian kita yang pertama, orang buta adalah gambaran dari kita.
kedua orang buta itu mempunyai kebutuhan yang harus mereka sampaikan kepada Tuhan, yang harus mereka sampaikan supaya Tuhan menolong memberikan belas kasih-Nya. Dan ini adalah gambaran kepada kita. Hanya orang yang tahu atau membutuhkanlah yang berseru kepada Tuhan. Selama orang tidak merasa membutuhkan, selama itu juga dia tidak akan berseru kepada Tuhan. Selama orang merasa hidupnya aman-aman saja, selama itulah dia tidak akan berseru-seru kepada Tuhan. Orang buta mengetahui jelas apa yang dia butuhkan. Dia membutuhkan sesuatu dari Tuhan dan hanya Tuhan yang dapat melakukan itu. Maka dia berteriak, berseru kepada Tuhan. Semua orang membutuhkan Tuhan. Tetapi tidak semua orang menyadari dia membutuhkan Tuhan. Tidak kecuali orang di dalam gereja. Tidak terkecuali orang-orang yang menamakan dirinya orang Kristen. Walaupun pengakuan di mulutnya dia membutuhkan Tuhan, tetapi dalam kehidupan kenyataan sehari-hari dia tidak membutuhkan Tuhan sehingga tidak berseru-seru kepada Tuhan. Kelebihan orang buta ini mengenal dia membutuhkan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita tidak mempunyai kelemahan fisik. Kita sehat-sehat saja. Kita tidak buta secara fisik. Kita tidak lumpuh secara fisik. Kita tidak sakit secara fisik. Tetapi kebutuhan mungkin secara moral dan rohani ada pada diri kita. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan rahmat Tuhan. Kita membutuhkan belas kasih Tuhan. Dua orang buta adalah gambaran dari kita yang membutuhkan Tuhan. Dan kita seharusnya berseru-seru kepada Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, banyak orang percaya dia membutuhkan Tuhan. Tapi banyak orang yang tidak menyadari dalam hidupnya dia tidak membutuhkan Tuhan dalam perilakunya sehari-hari. Itu yang pertama saudara-saudara. Yang kedua saudara-saudara, seruan orang buta ini mengalir dari perasaan membutuhkan dan pemahaman tentang Yesus sebagai juru selamat. Ketika Yesus lewat, orang buta ini mendengar bahwa Yesus akan lewat. Maka dia berteriak, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Kenapa dia tidak menyebut Tuhan, Anak Yusuf, kasihanilah kami? Kenapa dia tidak menyebut Yesus orang Nazaret, kasihanilah kami? Tetapi dia menyebut Anak Daud. Saudara, inilah pernyataan dari atau pengakuan tentang seorang Mesias yang dengan gelar Anak Daud. Jadi dia mengenal, walau mungkin menurut saya belum sempurna, tapi dia tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama oleh para nabi-nabi. Yang dijanjikan Allah
di waktu yang lalu. Dan inilah dia lewat sekarang. Itu sebabnya dia memohon kepada Tuhan. Karena menurut Yesaya 35 ayat 5, orang buta dicelikan oleh Mesias. Dari sini kita mengerti tentang itu. Teriakan ini adalah teriakan pengakuan bahwa dialah juru selamat dan dialah satu-satunya yang dapat mencelikan mata orang buta karena dia adalah Mesias. Jadi ada dua gelar yang disatukan, Tuhan dan Mesias di dalam diri Yesus. Seruan yang keluar dari rasa membutuhkan dan pengakuan tentang juru selamat atau Mesias yang jelas bagi dia. Mari kita bandingkan dengan murid-murid. Saudara-saudara, ini adalah kesempatan terakhir Yesus. Setelah ini dia masuk ke Yerusalem, maka dia akan menderita. Dia akan menghadapi penderitaan dan penyaliban. Inilah kesempatan. Berarti sebelum ini murid-murid dengan Yesus telah bergaul begitu lama. 3 tahun lamanya. Tetapi sebelum teks ini sekali lagi mereka memperebutkan kedudukan. Berarti mereka masih belum mengerti siapa Yesus sebenarnya. Bagi mereka Yesus itu adalah akan memberikan keuntungan jabatan yang begitu menggiurkan bagi mereka sehingga mereka mengikuti dia. Ternyata orang buta ini lebih celik matanya daripada murid-murid yang telah bergaul, mendengar perkataan Yesus, menyaksikan mujizat Yesus, dan mendengar semua pengajaran-pengajaran yang disampaikan Yesus. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena mereka mempunyai agenda tersendiri di dalam otaknya tentang Mesias. Pemahaman sendiri tentang Mesias di dalam otaknya, dalam pikirannya. Bukan pemahaman yang disampaikan oleh Yesus tentang Mesias yang menderita. Maka itu tidak masuk akal bagi mereka dan mereka tidak dihambat untuk melihat siapa Yesus sebenarnya. Nah, orang buta ini mempunyai kebutuhan dan mengakui Yesus. Itu sebabnya setiap orang yang mempunyai kebutuhan yang hanya dapat dipecahkan oleh Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan adalah yang mampu, seperti yang orang buta ini, maka dia tidak dapat didiamkan oleh siapapun. Tidak pernah bisa didiamkan, diberhentikan bagi orang-orang yang punya pengakuan demikian seperti kedua orang buta. Semakin dia disuruh diam, semakin diperkeras suaranya, semakin diperkencang suaranya. Orang buta ini tidak hanya mempunyai kebutuhan, tetapi juga percaya, tetapi juga kesungguhan yang tidak bisa diredam oleh siapapun. Inilah yang mengakibatkan Yesus datang dan bertanya, apa yang dapat kerbuat untukmu? Kedua orang buta ini sebelumnya hanya berkata, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Bagaimana Tuhan mengasihi dia? Tidak dia minta, pokoknya kasihanilah aku. Setelah Tuhan bertanya, baru mereka berkata permintaannya. Seruannya tidak pernah mengatur Tuhan. Sangat berbeda dengan kita, saudara-saudara. Kebanyakan orang-orang percaya sering berseru dengan mengatur Tuhan. Kau harus begini Tuhan,
Itu tandanya kau berbelas kasihan kepada saya. Lepaskan dari masalah ini. Orang buta ini hanya singkat. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Sama halnya ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, dan dia minta untuk berjalan di atas air, dan dia takut, maka dia mau tenggelam. Doanya singkat saja. Tuhan, tolong saya, selamatkan saya. Singkat, tetapi itulah membuat Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dalam Injil, kata ini hanya didapatkan 12 kali. Tergerak oleh belas kasihan. Kalau bahasa Yunaninya seperti orang jago umpamanya, splagni zomai. Tergerak oleh belas kasihan. Dan ini kata ini dipakai olehnya untuk dikenakan kepada Yesus. Tidak pernah dikenakan kepada manusia. Jadi contohnya, ketika Yesus melihat orang banyak, 5.000 orang kelaparan, haus dan lapar, maka dia tergerak oleh belas kasihan. Ketika Yesus melihat orang berbondong-bondong di Markus 1, melihat mereka untuk datang untuk membawa orang-orang yang untuk disembuhkan, maka Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ada dipakai untuk perumpamaan, tapi perumpamaan itu Tuhan menggambarkan Allah juga. Orang Samaria yang baik hati dan anak yang hilang, itu juga memakai. Bapak itu melihat anak bungsunya datang dari jauh, maka dia tergerak oleh belas kasihan untuk mengejar dan merangkulnya. Splagni zomai adalah, kalau saya kayak gambarkan demikian, seolah-olah perut ini digoncang. Pernahkah saudara sakit perut? Kalau sakit perut, digoncang perut ini, maaf, tidak bisa menunda untuk datang ke WC. Itulah digambarkan kata ini. Ini tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terpaksa tergerak oleh belas kasihan. Bahasa yang lain lagi. Jadi ketika Yesus melihat orang buta ini, maka dia seperti digoncang, tidak bisa menunda-nunda lagi untuk menolong dia. Maka Yesus menjamah matanya. Kata menjamah juga bisa berarti memberikan dirinya kepada orang buta ini. Begitu hebatnya Tuhan kita. Tidak ada Tuhan yang demikian. Saudara, kalau kita ini tidak pernah tergerak oleh belas kasihan, paling-paling rasa kasihan. Kalau kita pergi nanti keluar, kemudian lihat ada orang bawa-bawa karung di pinggir jalan sana, maka kita katakan, oh kasihannya. Tapi kita sedikit pun tidak merogoh kantong untuk mengasihi kepada dia. Tidak, itu tidak digoncang perut kita. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Splagni zomai, digoncang, dia harus melakukan sesuatu pertolongan yang segera kepada kedua orang buta ini. Maka saudara-saudara, berserulah kepada Tuhan. Sekali lagi, mungkin kita tidak mempunyai kelemahan-kelemahan dalam fisik kita. Tetapi saya percaya, seperti yang dikatakan Martin Luther, kita ini adalah pengemis. Betul-betul pengemis. Ketika Martin Luther mau mati, maka orang menemukan surat tangan di dalam sakunya. Salah satu perkataannya adalah itu. Kesimpulan dia terakhir sebelum mati adalah itu. Kita ini pengemis, tidak ada yang dapat kita andalkan. Maka kita harus berseru terus kepada Tuhan.
Tidak ada yang dapat kita andalkan dalam hidup ini, saudara-saudara. Kita punya kelemahan rohani. Setiap hari kita penuh dengan dosa. Kita mempunyai kelemahan spiritual. Maka berserulah kepada Tuhan dengan rasa membutuhkan, dengan pengakuan bahwa Yesuslah satu-satunya yang dapat menolong kita. Bersungguh-sungguhlah berseru. Jangan pura-pura. Kalau pura-pura biasanya ada halangan berhenti. Dan ingatlah, waktunya pendek. Kedua orang buta ini tahu waktunya pendek, bahwa Yesus harus berjalan ke Yerusalem pendek. Tidak ada lagi besok, tidak ada kapan lagi. Sekarang dia harus berseru. Jangan tunda-tunda berseru kepada Tuhan. Sekaranglah berseru. Kalau kita tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup kita, terutama kebutuhan rohani kita. Saudara-saudara, coba saudara daftarkan dalam hidup saudara, apa yang saudara serukan kepada Tuhan. Kebanyakan semua, saya yakin, kebanyakan semua tentang hal-hal fisik. Tetapi hal rohani kita, apakah kita pernah kita serukan kepada Tuhan, biar Tuhan menolong, memberikan pertolongan, karena dialah satu-satunya yang bisa. Dan itu telah dia lakukan di kayu salib. Ketika dia mati menanggung dosa kita. Dan di dalam kebangkitannya. Kasih dan belas kasihannya yang luar biasa dia nampakkan. Berserulah kepada Tuhan. Dia akan mendengar kita. Dia akan tergerak oleh belas kasihan. Bersungguh-sungguhlah. Percayalah, hanya Dia yang dapat melepaskan kita. Amin. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Karena Engkau berjanji bahwa jika kami berseru dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya juru selamat dan Mesias yang dapat mengatasi, menolong kami, maka Engkau akan menolong kami Tuhan. Bahkan Engkau akan tergerak oleh belas kasihan, tidak lagi menunda-nunda pertolongan kepada kami Tuhan. Tolong kami ingatkan Tuhan, biar Roh Kudus terus-menerus mengingatkan kami, sehingga kami terus-menerus melihat apa yang kami butuhkan dalam hidup kami ini Tuhan, terutama kebutuhan rohani kami, sehingga kami berseru kepadamu, karena kami tahu Tuhan hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.